Sini jahe merah yang saya tanam 2 minggu yang lalu, dan penanaman ini saya tidak menggunakan bibit yang dari hasil semai, namun saya hanya menggunakan bibit yang dari anakan, dalam arti lain pecah rimpang dari jahe-jahe yang sudah berusia 6-7 bulan. Saatnya dilakukan pemupukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, jumpa lagi dengan saya ya, saya PP Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses. Amin. Di sini saya berada di tanaman jahe merah yang saya tanam sangat mudah sekali, tapi nanti hasilnya akan sangat menguntungkan dan bahkan nanti hasilnya akan berlipat-lipat keuntungannya. Nah, di sini sudah 2 minggu saya melakukan penanaman jahe merah. Tapi saya melakukan penanaman sahabat bukan dari bibit yang disemai, tapi dari bibit yang saya pecah dari rimpang-rimpangnya. Contohnya seperti ini. Ini dari rimpang jahe yang sudah berusia 6 bulan. Setelah itu saya cabut jahenya, saya panen untuk umbinya, dan untuk rimpang-rimpang yang kecilnya ini saya pisahkan dari umbi-umbinya. Seperti ini contohnya. Nah, ini pemecahan dari rimpang-rimpang. Ini contohnya sahabat. Dengan metode penanaman menggunakan bibit yang dari pecah rimpang akan memangkas waktu kurang lebih 2-3 bulan sahabat untuk kita melakukan pemanenan. Karena apa? Kita apabila menanam dari semai, kita menunggu proses semai saja 1 bulan baru keluar tunas. Setelah 1 bulan, untuk besarnya seperti ini, sebelum kita tanam ke media tanam baru atau ke lahan baru, menunggu waktu kurang lebih 1,5 bulan. Sudah berapa bulan? 2,5 bulan baru sebesar ini. Baru ditanam ke lahan yang kita siapkan. Sedangkan ini tidak. Langsung saya tanam dengan menggunakan anakan dari pecah rimpang, dengan serta-merta sudah memangkas waktu seperti yang saya bilang tadi. Nah, terus apakah bisa tumbuh? Yakin 100% tumbuh sahabat. Contohnya yang di belakang ini tumbuh subur. Nah ini, tapi syaratnya harus disisakan akar ya sahabat. Yang pertama, yang kedua, waktu kita menanam diusahakan di waktu musim hujan. Seperti contoh sini saya posisinya sedang gerimis ini sahabat, di waktu musim hujan. Agar apa? Selama proses ini ditanam, selama 1-2 minggu akar ini akan sudah beradaptasi kepada lahan baru. Baru kita lakukan pemupukan. Nah, setelah ini akan saya tunjukkan cara melakukan pemupukannya dan menggunakan pupuk apa sahabat. Tapi sebelumnya ikuti saya dulu ya, untuk saya lakukan penanaman di sisi setengah bedeng ini yang belum sempat saya tanam. Oke, tapi sebelumnya mohon berkenan like, komen, subscribe, tekan lonceng, dan bahkan di-share sahabat kepada rekan-rekan lain. Semoga tutorial ini bermanfaat khususnya kepada rekan-rekan petani jahe yang maaf belum berpengalaman, tapi kalau senior-senior sudah paham ya sahabat ya. Ayo ikuti saya. Membuat jalur larikan yang dalam sudah saya lakukan. Tujuannya apa? Dibuat paret dalam sebagai media tempat menanam ini. Karena awalnya kita buat lubang ini supaya apa? Posisi umbi ini tetap berada di bawah. Dalam maksudnya. Nanti perlahan-lahan sekaligus kita melakukan pemupukan dan sekaligus juga kita melakukan pembersihan rumputan. Perlahan-lahan kita timbun sehingga nanti jahe ini semakin berkembang umbinya dari setiap titik ini, dan dia akan semakin meningkat. Begitu. Kalau kita menanam dengan metode ini tanpa ada tanah atau tanpa menggunakan proses semai, jangan dulu lahan kita diberikan pupuk apapun, baik itu pupuk kompos maupun pupuk kimia. Kalau mau memberikan minimal 1 minggu sebelum dilakukan penanaman. Tapi kalau kita mau langsung menanam, jangan sama sekali diberikan pupuk. Karena apa? Posisi akar ini baru akan beradaptasi kepada lingkungan baru atau tanah baru apabila itu ada pupuk. Sedangkan proses awal dari pecah ini akan terganggu. Bahkan apabila
terlalu panas pupuknya akan mengakibatkan tanaman jahe ini mati. Contoh di belakang saya tidak mati sahabat karena belum saya kasih apa-apa. Tapi satu, kalau sahabat khawatir di lahan ini mengandung unsur pH yang sangat tinggi, maksudnya keasaman tanah yang sangat tinggi, dapat berpengaruh buruknya unsur hara yang ada di tanah, bisa cukup dikasih kapur dolomit atau menggunakan abu dari sisa bakaran. Kalau saya di sini, karena ini musim hujan, biasa musim hujan itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya keasaman tanah. Di sini akan saya gunakan saja berupa kapur dolomit. Tidak terlalu banyak sahabat, cukup ditaburkan saja. Itu kita sifatnya untuk mengantisipasi. Kita lakukan penanaman. Adapun jarak tanamnya ini kurang lebih cukup 20 cm. Karena saya nanti setelah antara tanaman ini penuh, saya berniat agar nanti rimpangnya itu melebar ke kanan dan ke kiri dari media tanam atau bedengan ini. Sekarang saya akan lanjutkan melakukan pemupukan. Pupuknya ini sahabat, ini pupuk super lengkap dan pupuk super jos ini. Kenapa saya bilang super lengkap dan super jos? Karena pupuk yang saya buat ini percampuran semua bahan. Ada kohe kambing, dicampur dengan daunan hijau, dicampur dengan daunan kering. Daunan hijaunya pun banyak, berupa daun gamal, berupa daun petai, berupa juga daun daripada daun apa itu namanya? Daun trembesi kering ini, dan juga daun dari daun kelor, serta dicampur dengan cacahan gedebuk pisang. Oke, sekarang saya akan lanjut melakukan pemupukannya. Kembali saya ulangi, saya melakukan pemupukan terhadap tanaman jahe yang satu bedeng panjang ini yang sudah berusia 2 minggu. Sedangkan untuk yang baru ditanam ini tidak akan saya lakukan pemupukan karena rawan, sahabat, seperti saya bilang awal. Demikian tadi tutorial saya melakukan penanaman jahe merah yang tidak melalui proses semai, namun langsung saya tanam ke bedengan-bedengan. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat semua untuk proses perawatan berikutnya dan untuk merangsang percepatan tumbuhnya rimpang-rimpang baru dan perawatan lanjutan hingga panen. Tetap ikuti ya channel saya. Berkenan mohon kembali like, komen, subscribe, dan tekan lonceng agar sahabat tidak ketinggalan nyimak video-video saya terkait masalah dunia pertanian, dunia organik, dan dunia herbal. Berkenan juga share ke teman-teman lain. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.